Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Video kali ini akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Apakah kalian tahu bentuk-bentuk pecahan itu apa saja? Yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat adalah pecahan dalam bentuk persen. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa bentuk umumnya adalah pembilang per penyebut. Contohnya sudah sangat sering kita gunakan dari awal pertemuan yaitu 1/4, 1/2, 3/8, 6/10, itu semua merupakan contoh dari pecahan biasa. Bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Pecahan campuran bisa terbentuk dari ketika pecahan tersebut memiliki pembilang yang angkanya atau nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Pecahan campuran juga bisa dijadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat contohnya. Kalau dari sini, yang bisa kalian lihat adalah 16/5. Bu Ella sebutkan tadi, jika nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut bisa dijadikan pecahan campuran. 16 dibagi 5. Tidak sama rata, yang sama hanya 3 orang saja. Kalau kalian punya permen 16, dibagikan ke 5 orang, mereka semuanya bisa dengan rata mendapatkan 3 permen. Tetapi sisa 1. Maka 16/5 ketika dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran yaitu 3 ketika semua orang tadi mendapatkan 3 permen, 1 sebagai sisanya, dan 5 yang menunjukkan ke 5 orang tadi permen itu dibagikan. Sama dengan contoh yang kedua yaitu 32/7. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalian hitung 32 dibagi 7. 7 kali berapa yang mendekati angka 32? Yang paling mendekati yaitu ketika 7 dikali 4. Maka 32 dibagi 7 hasilnya 4. Tetapi sisa 4. Sama seperti tadi, kalian punya 32 permen, dibagikan kepada 7 orang, ke-7 orang itu mendapatkan 4 permen yang sama, tetapi sisa 4. Nah, ketika itu maka dijadikan pecahan campuran 4. 4 tadi sisa permen yang tidak bisa dibagikan ke 7 orang dengan rata, dan penyebutnya 7 karena dibagikan kepada 7 orang. Itu tadi cara pecahan biasa dijadikan ke pecahan campuran. Sekarang sebaliknya, bagaimana caranya menjadikan pecahan campuran ke pecahan biasa? Jika rumusnya adalah A, bilangan bulatnya, dan B per C, pecahannya, maka caranya adalah dari bawah penyebut dikalikan bilangan bulat ditambah pembilang pecahannya, atau tertulis dalam rumus yaitu A kali C, didahulukan dulu hasilnya, kemudian ditambahkan B per C. Kalau contoh yang Bu Ella tunjukkan tadi, 1/3, maka bentuk pecahan biasanya yaitu 3 kali 3, 9, 9 ditambah 1, 10, kemudian 10/3. Begitu caranya. Sekarang bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal
dinyatakan dengan angka, koma, angka. Atau ada angka di depan koma dan ada angka di belakang koma. Seperti dapat dilihat pada contoh, di situ ada tabel mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 1/10 menjadi 0,1. Dari mana? Kalian harus mengingat, dan ini penting, ketika pecahan itu penyebutnya adalah 10, maka pasti bentuk pecahan desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Kalau 1/10 berarti 0,1. Berarti 0, pembilangnya. Contoh yang kedua, 2/10. Per 10 berarti hanya ada satu angka di belakang koma. Dan satu angka di belakang komanya adalah pembilangnya. Maka pecahan desimal dari 2/10 adalah 0,2. Jika kalian melanjutkan, misalnya 3/10, 4/10, 6/10, maka juga sama bentuk pecahannya, yaitu 0,3, 0,4, maupun 0,6. Contoh berikutnya dalam tabel, yaitu 1/100, pecahan desimalnya menjadi 0,01. 2/100 menjadi 0,02. Dapat kalian lihat, penyebutnya 100, punya 2 nol. Kalau yang tadi, 1/10 hanya punya 1 nol. Maka, jika per 10 dan nolnya cuma 1, maka hanya satu angka di belakang koma. Dan pada contoh yang kedua ini ada 100, nolnya ada 2, maka bentuk pecahan desimalnya yaitu 2 angka di belakang koma. Jika kalian meneruskan, penyebutnya menjadi 1000, 10.000, bahkan 100.000, maka jumlah angka di belakang koma mengikuti jumlah nol penyebutnya. Ketika 1/1000, maka 3 angka di belakang koma dan angka terakhirnya berupa pembilangnya. Ketika 1/1000, maka 0,001. Begitu bentuk pecahan desimalnya. Ketika 1/10.000 juga sama, ada 4 nol di penyebutnya, maka 4 angka di belakang koma. 0,00001. Sekarang bentuk pecahan yang terakhir yaitu pecahan dalam bentuk persen. Kalian harus mengingat, ketika pecahan itu dalam bentuk persen, maka penyebutnya pasti 100. Jika tertulis 20%, maka bentuk pecahan biasanya yaitu 20/100. Ketika kalian menemui lagi 75%, maka bentuk pecahan biasanya yaitu 75/100. Untuk bentuk-bentuk pecahan, cukup sekian dulu. Nanti kita sambung dalam bentuk pecahan yang kedua, karena masih banyak sekali contoh yang bisa kita bahas. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.